Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Deolia dengan NIM 2019-143746 dari kelas 4U. Pada video saya kali ini, saya akan membuat video simulasi untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pembimbing Ibu Monanisa, SPD, MSI. Sebelum memulai video simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian model pembelajaran simulasi. Simulasi berasal dari kata semula yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, ataupun keterampilan tertentu. Selain itu, tujuan model pembelajaran simulasi itu pertama, melatih keterampilan, kedua, memperoleh pemahaman, ketiga, melatih memecahkan masalah, keempat, meningkatkan keaktivitasan belajar, kelima, memberi motivasi, keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama, ketujuh, menumbuhkan daya kreatif siswa, dan terakhir, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Video simulasi ini berisi tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Sebelumnya saya akan menampilkan foto dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga bisa diartikan sebagai tingkat atau urutan makan atau dimakan antara makhluk hidup. Selain itu, dalam rantai makanan dikenal adanya istilah produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri. Adapun yang menduduki posisi sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Sedangkan konsumen dalam rantai makanan berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Konsumen tidak dapat mengelola makanannya sendiri, mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Berikut adalah piramida makanan dengan tingkat trofik, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier, beserta dengan energi yang digunakan, seperti 1000 unit energi untuk produsen, 10 unit energi untuk konsumen primer, 1 unit energi untuk konsumen sekunder, dan 0,01 unit energi untuk konsumen tersier. Setelah penjelasan tadi, tentunya kita akan bertanya-tanya, terbagi menjadi berapa rantai makanan? Rantai makanan terbagi menjadi 3. Pertama, rantai makanan pemangsa, kedua, rantai makanan saprofit, dan terakhir, rantai makanan parasit. Rantai makanan pemangsa adalah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contoh pada sawah adalah tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Sedangkan rantai makanan saprofit adalah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai makanan ini muncul karena adanya diskomposer. Seperti contohnya setelah tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh bakteri. Sedangkan rantai makanan parasit adalah rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan, seperti pohon besar yang dihinggapi oleh benalu dan manusia yang kepalanya dipenuhi oleh kutu. Setelah penjelasan saya tadi, tentunya kita juga akan bertanya-tanya, apa saja rantai makanan yang berada di sekitar lingkungan kita? Contohnya seperti bila di daerah perdesaan, pastinya di sana memiliki sawah. Di sana kita akan menemukan rantai makanan, yaitu energi matahari diserap oleh padi. Padi dimakan burung pemakan biji. Burung pemakan biji akan dimakan ular sawah. Ular sawah dimakan oleh elang. Sedangkan untuk rantai makanan di kebun itu seperti energi matahari diserap oleh tumbuhan sayur akan dimakan ulat, ulat akan dimakan burung, dan burung akan dimakan kucing, kucing mati dan akan diuraikan oleh bakteri.
Setelah penjelasan tentang rantai makanan tadi, tentunya kalian dapat memahami apa itu rantai makanan. Selanjutnya, silahkan berdiskusi dengan orang terdekatmu seperti keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk menemukan rantai makanan yang berada di sekitarmu. Selanjutnya, silahkan dituliskan pada kolom komentar ataupun pada buku tugas kalian tentang apa itu rantai makanan, terbagi menjadi berapa rantai makanan, hingga contoh-contoh dari rantai makanan. Baiklah, sekian video simulasi dari saya. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran lingkungan di SD adalah metode ceramah dan demonstrasi dengan pendekatan lingkungan. Sekian video singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.